sahabat pejuang karir, apa kabar? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan sukses dalam menjalankan aktivitas. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan membicarakan bagaimana tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah, hal penting yang harus saudara perhatikan adalah bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah, agar nantinya karya ilmiah yang Anda hasilkan itu dapat tersusun rapi dan dapat diruntut sesuai dengan urutan-urutan dalam melaksanakan penyusunan karya ilmiah. Sistematika merupakan metode atau urutan dalam menyelesaikan penelitian atau karya ilmiah. Ini penting untuk kita pahami, karena nantinya agar karya ilmiah yang kita susun itu dapat dipahami oleh pembaca yang membaca karya ilmiah kita. Dan untuk karya ilmiah di universitas terbuka, tentunya sistematika penulisannya harus berpedoman pada panduan karya ilmiah yang ditetapkan oleh pihak universitas terbuka. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah sesuai dengan panduan karya ilmiah universitas terbuka, yang mana dalam pembahasan kali ini kita akan menyertakan atau kita akan membedah sebuah karya ilmiah yang telah disusun sesuai dengan panduan karya ilmiah. Dalam panduan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh universitas terbuka, ada dua jenis artikel yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk karya ilmiah, yang tentunya nanti isi atau sistematika penulisannya akan berbeda. Yang pertama, artikel dari hasil penelitian. Nanti sistematikanya harus memuat yang pertama tentang judul, kemudian yang kedua nama penulis, alamat email, dan program studi, kemudian yang ketiga abstrak, kemudian ada kata kuncinya, kemudian nanti pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Kemudian yang kedua, artikel yang berasal dari bukan penelitian, tapi berupa ide atau gagasan. Ini nanti isinya akan memuat yang pertama tentang judul, kemudian nama penulis, alamat email dan program studi, kemudian abstrak yang disertai kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Pada pembahasan ini kita akan melihat bagaimana isi dari masing-masing bagian tadi. Sebagai contoh, kalau pendahuluan itu apa saja isinya, kita akan melihat bagaimana panduan dan sistematikanya. Kemudian kita akan membandingkan bagaimana karya ilmiah yang sesuai dengan panduan dan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan. Bagi yang ingin memperoleh atau mendapatkan contoh karya ilmiah yang kita bedah ini, silahkan saudara tinggalkan jejak email pada kolom komentar video ini. Nanti akan saya kirimkan by email. Dan untuk pembahasan sistematika penulisannya, sekarang kita lihat pada pembahasan yang berikut ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, para pejuang karir, kita mulai untuk pembahasan sistematika penulisan karya ilmiah di universitas terbuka. Ini merupakan panduan karya ilmiah untuk pembimbing dan mahasiswa FEKON atau Fakultas Ekonomi, FISIP, FMIPA, dan PPS atau Pasca Sarjana. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan contoh dari karya ilmiah yang sudah disusun berdasarkan buku panduan ini. Kita lihat di bagian yang pertama mengenai ketentuan umum publikasi karya ilmiah, di mana di sini ada disebutkan yang pertama, artikel merupakan karya asli, bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan di media lain. Kemudian yang kedua, artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran kertas A4, ketikan 1,5 spasi, jumlah halaman 7-12 halaman untuk mahasiswa FEKON, FISIP, dan MIPA,
10-15 halaman untuk mahasiswa PPS. Software manuskrip direkam dalam bentuk doc dan docx, RTF, atau ODT. Ini artinya untuk file yang akan diupload nanti dalam bentuk file Microsoft Word. Setiap artikel disertai dengan abstrak maksimal 200 kata dan 3-5 kata kunci, ketikan 1 spasi. Artikel disusun dalam satu file secara menyeluruh, artinya tidak dibuat secara parsial masing-masing bagian, tapi dari judul sampai dengan daftar pustaka dibuat satu file. Kemudian tabel harus dibuat langsung dalam word processor, tabel standar, bukan dikonversi dari program Microsoft Excel atau yang lain, seperti dalam bentuk gambar dan sebagainya. Dan untuk cover, ini merupakan cover dari karya ilmiah, ini sebenarnya tidak ada diatur dalam buku panduan. Jadi boleh memakai cover dan boleh tidak. Jika Anda ya. Kemudian kita ke bagian isi dari karya ilmiah. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa artikel yang dapat dijadikan sebagai karya ilmiah ada dua jenis, yaitu dari hasil penelitian dan dari hasil bukan penelitian, atau pemikiran, ide, atau gagasan. Sekarang akan kita bahas masing-masing bagian yang ada dalam artikel ini. Yang pertama, di sini ada judul. Judulnya, ini contoh judul artikel atau judul karya ilmiah. Akuntabilitas keuangan daerah ditinjau dari pengendalian intern dan kompetensi aparatur Kota Jambi. Ini judulnya. Kemudian yang kedua, nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Ini nama penulis, kemudian ini alamat email, dan ini program studi di Universitas Terbuka. Kemudian selanjutnya, abstrak dalam bahasa Indonesia, dan khusus pasca sarjana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita S1, maka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketentuannya, abstrak itu maksimal 200 kata, setidaknya di sini berisi tentang tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil dari penelitian itu sendiri. Ditulis satu spasi, kemudian di bawahnya sini ada kata kunci yang berhubungan dengan karya ilmiah yang kita susun. Artinya kata kunci di sini adalah kata yang paling sering muncul dalam pembahasan karya ilmiah. Sebagai contoh di sini ada pengendalian intern, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas. Kemudian yang berikutnya, bagian pendahuluan tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka dan masalah atau tujuan penelitian. Jadi ini merupakan pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah. Jadi ini merupakan cerita dari latar belakang. Ingat, tanpa subjudul. Artinya pendahuluan bawahnya tidak perlu dibuat subjudul latar belakang masalah. Tapi saudara langsung menguraikan apa yang menjadi latar belakang masalah di sini. Kemudian di sini ada sedikit tinjauan pustaka. Artinya saudara masukkan di sini teori-teori yang berhubungan dengan tema yang saudara susun. Tidak perlu banyak, karena di sini paling tidak hanya 10% dari karya ilmiah. Jadi ini ada beberapa teori yang berhubungan dengan akuntabilitas keuangan, berhubungan dengan pengendalian intern, dan berhubungan dengan kompetensi aparatur. Karena 3 variabel itulah yang akan dilakukan penelitian. Kemudian di sini ada permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.
Ini mulai dari hasil pemeriksaan BPK sampai dengan jaringan yang tidak sesuai ketentuan. Jadi ini ada sumbernya. Jadi setiap teori langsung disebutkan sumbernya ya. Kemudian yang terakhir di pendahuluan, di sini ada masalah atau tujuan penelitian. Jadi ini tadi masalahnya sudah, sekarang tujuan penelitian. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis lebih mendalam yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kota Jambi, baik secara simultan maupun secara parsial. Jadi inilah tujuan penelitian. Kemudian berikutnya, metode. Jadi kita lihat metode itu isinya adalah tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Jadi yang pertama, di sini bisa menyebutkan jenis dan sumber data, kemudian populasi dan sampel penelitian, kemudian teknik analisis data. Di sini ketika kita menggunakan uji statistik, karena penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka perlu disebutkan uji-uji yang dilakukan secara statistik. Sebagai contoh, di sini ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Karena penelitian di sini contohnya adalah menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Di sini ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi. Selanjutnya di sini ada uji F atau uji simultan. Kemudian di sini ada uji T atau uji parsial. Kemudian di selanjutnya ada regresi linear berganda. Artinya penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir di sini ada uji koefisiensi determinasi atau R-square. Jadi ini yang perlu disebutkan dalam metodologi ya, tentang pengumpulan data, jenis data, kemudian alat analisis yang digunakan. Dan selanjutnya di sini tentang hasil dan pembahasan. Kita lihat dalam karya ilmiah di sini, ada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Di yang pertama, untuk hasil penelitian, karena ini dua bagian ya, hasil penelitian dan pembahasan, maka yang pertama adalah hasil penelitian. Ini menguraikan temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi sebagai contoh di sini ada berdasarkan data yang diolah menggunakan SPSS menghasilkan informasi yang diuraikan di sini. Jadi perlu diingat juga untuk tabel ini harus dibuat langsung dalam Microsoft Word, tidak boleh diekspor dari sumber lain. Ini adalah output dari SPSS, tapi sudah dikonversi dalam Microsoft Word. Bukan asli dari SPSS langsung di copy paste ke Microsoft Word. Kemudian di tabel jangan lupa dituliskan sumbernya dari mana. Jadi ketika kita memasukkan tabel atau grafik dalam karya ilmiah, harus dibuat sumber dari mana diperoleh grafik atau tabel atau gambar tersebut. Sebagai contoh di sini dari output SPSS 2019. Kemudian jangan lupa dikasih judul tabel 1, kemudian judulnya apa? Di sini hasil uji F. Kemudian berikutnya ini masih merupakan hasil penelitian. Yang kedua ya, ini ada pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sama, ini ada tabelnya juga. Kemudian ini masih yang ketiga, pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Karena tadi ada dua variabel ya. Yang pertama tadi secara simultan, yang kedua dan yang ketiga secara parsial.
Kemudian berikutnya tadi ada alat analisis regresi linear berganda. Jadi ini bentuk regresi linear bergandanya. Kemudian ini merupakan makna dari regresi linear berganda. Jadi sampai di sini ini merupakan hasil penelitian dan selanjutnya dilakukan pembahasan atas hasil penelitian. Jadi beda antara hasil penelitian dengan pembahasan. Kalau hasil penelitian tadi hanya menggambarkan kondisi real di lapangan, sedangkan pembahasan di sini kita membandingkan dengan teori-teori yang kita gunakan sebelumnya, hasilnya sama dengan teori yang berlaku atau berbeda dengan teori yang berlaku. Atau dibandingkan dengan penelitian yang relevan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain untuk tema yang sama. Apakah hasilnya ada perbedaan atau sama dengan penelitian yang sebelumnya? Ataukah kemudian yang berikutnya di sini adalah tentang kesimpulan dan saran. Kita lihat di sini ada penutup ya, bagian penutup, ada dua bagian, simpulan dan saran. Dan yang perlu diingat untuk simpulan sini, tidak diperkenankan mengambil kesimpulan di luar yang ada dalam pembahasan. Jadi kesimpulan itu diambil dari pembahasan dan menjawab permasalahan atau tujuan dari penelitian. Karena tadi tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah, baik secara simultan maupun secara parsial, maka atas tujuan itu dijawab di sini. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan secara simultan pengendalian intern dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai SIK sebesar 0,000. Secara parsial, pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai SIK sebesar 0,023 dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai SIK sebesar 0,034. Jadi perlu diingat bahwa kesimpulan di sini menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Tidak boleh kesimpulan diambil dari yang tidak ada dalam pembahasan. Kemudian yang kedua ada saran. Jadi saran ini bisa bermacam-macam. Bisa saran untuk tempat penelitian atau saran perbaikan untuk peneliti selanjutnya. Jadi kita mengasih rekomendasi sebaiknya bagaimana penelitian yang perlu dilakukan untuk peneliti selanjutnya tentang tema yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan ini. Dan yang berikutnya di sini daftar pustaka. Di sini berisi pustaka yang dilakukan perujukan ya, atau tempat di mana kita merujuk. Jadi dapat dilihat dan juga sudah disebutkan sebelumnya dalam panduan di sini. Dan juga sudah disebutkan dalam panduan, ini di bagian yang kelima, bahwa penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Association atau APA Style. Jadi format dari APA Style, ini pertama untuk buku ya, ini nama belakang, singkatan nama depan, nama pengarang buku. Kemudian dalam kurung tahun, judul, nama tempat terbit, dan penerbit. Jadi ini contohnya, bahwa pengarang buku itu Raharjo Adi Sasmita, maka disingkat menjadi Adi Sasmita, R,
dalam kurung 2011, kemudian judul buku Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, tempat terbitnya Yogyakarta Graha Ilmu. Ini penerbitnya. Kemudian untuk contoh-contoh penulisan yang lain dapat Anda lihat di sini. Dan perlu juga diketahui bahwa dalam penulisan daftar pustaka, jika saudara ingin lebih mudah bisa menggunakan Mendeley. Jadi secara otomatis akan tersusun sendiri. Jadi formatnya seperti ini. Baris pertama sejajar dengan tulisan paragraf sebelumnya. Dan baris kedua agak masuk. Jadi kebalikan dari paragraf ini ya. Inilah daftar pustaka. Jadi demikian untuk pembahasan sistematika penulisan dan isi dari masing-masing bagian untuk artikel dari hasil penelitian. Tentunya ini akan sangat memudahkan saudara dalam melakukan penyusunan karya ilmiah karena sudah ada contoh yang diberikan dalam pembahasan ini. Jika ada yang menginginkan file contoh karya ilmiah ini, silahkan tinggalkan jejak email pada kolom komentar video. Nanti akan saya kirimkan by email. Terima kasih.